Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra. Di sini saya sebagai observer. Di samping saya ada Pak Holis sebagai coach dan di sebelah Pak Holis ada Budia sebagai coachee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Holis? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sangat baik. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik saya, Pak. Alhamdulillah. Pak Holis, hari ini ada sesi coaching ya dengan Ibu Dia? Ya, benar, Bu. Setelah ini saya emang ada sesi coaching dengan Bu Dia. Tujuannya ingin sharing-sharing atau komunikasi gitulah dengan Bu Dia. Baik, Pak. Kehadiran saya di sini untuk memberi dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan Bapak kembangkan nanti. Siap. Maka dari itu, saya akan mengamati proses coaching yang akan Bapak laksanakan terhadap Ibu Dia. Ya. Lalu, apakah Bapak sudah siap untuk proses coachingnya? Insya Allah siap, Bu. Nah, nanti karena saya sudah menyiapkan atau sudah prepare tentang apa yang akan saya kembangkan dalam pertanyaan-pertanyaan ketika melakukan coaching dengan Budia. Baik. Sebelum Bapak memulai proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nanti saya akan bertanya kepada Bapak. Siap, siap. Ini tentang rubrik penilaian dari proses coaching yang akan saya amati nanti. Jadi ketika Bapak nanti proses coaching dengan Ibu Dia, saya akan mendampingi Bapak di sini untuk menyaksikan sesuai dengan alur yang sudah ditentukan seperti itu, Pak. Iya, siap, siap, Bu. Jadi ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan dan jelaskan. Yang pertama, apakah ketika proses coaching Bapak melaksanakan dengan alur tirta atau tidak? Insya Allah saya sudah menyiapkan percakapan menggunakan alur tirta nanti, Bu, ketika saya komunikasi dengan si coachee nanti. Seperti itu. Baik, sebelum lanjut ke pertanyaan kedua, apa di sini Bapak sudah paham apa saja alur tirta itu? Yang saya ketahui tentang percakapan alur tirta itu, Bu, terdiri dari yang pertama adalah tujuan, Bu. Kita sebagai coach itu harus menjabarkan, menggali potensi supaya tujuan dari si coachee tersebut itu bisa diketahui. Kemudian yang kedua adalah identifikasi, Bu. Setelah mengetahui tujuan, kemudian saya mencoba untuk menggali potensinya supaya identifikasi dari permasalahan si coachee tersebut itu bisa terlihat atau bisa ada gambarnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah rencana aksi, Bu. Jadi saya sudah mempersiapkan pertanyaan juga ketika melakukan rencana aksi itu apa tindakan dari si coachee tersebut ketika ingin menyelesaikan permasalahan tersebut, gitu. Yang terakhir adalah tanggung jawab. Nah, setelah melakukan mencari tahu, mencari solusi tersebut, jadi saya juga pancing atau memberikan stimulus kepada si coachee tersebut supaya kapan kira-kira menyelesaikan permasalahan tersebut. Itu, Bu. Baik, berarti luar biasa ya Pak Holis, berarti sudah sangat-sangat siap ya untuk meng-coaching Bu Dia ya? Insya Allah siap, Bu. Baik, berarti sudah tidak perlu lagi saya menjelaskan tentang apa saja alur tirta itu, Pak ya. Nah, selanjutnya boleh, lanjut ke pertanyaan kedua ya. Ya. Apakah ketika proses percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching? Jadi seperti yang kita ketahui bersama, prinsip-prinsip coaching itu kan ada 3. Yang pertama membentuk kemitraan dengan coachee, yang kedua proses yang kreatif untuk menggali potensi coachee, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Apa sudah dipersiapkan Bapak? Ya, insya Allah sudah siap, Bu. Karena ketika saya melakukan coaching dengan si coachee tersebut, saya sudah mempersiapkan prinsip-prinsipnya, yaitu pertama mengadakan kemitraan dengan si coachee tersebut. Kemudian saya mencoba untuk menggunakan percakapan yang kreatif dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian menggali potensinya seluas mungkin supaya si coachee tersebut bisa menceritakan atau menggambarkan permasalahannya.
Nah, sehingga bisa menyimpulkan solusinya sendiri. Kemudian yang terakhir adalah memaksimalkan kompetensi si coach tersebut supaya dia tuh bisa mengeksplor dan mengkomunikasikan permasalahannya. Seperti itu, Bu. Baik, berarti sudah luar biasa ya Pak Holis. Saya nggak sabar untuk menyaksikan Pak Holis nanti ketika coaching bersama Budiah. Siap-siap, Nah, Bu. yang terakhir, ada berapa kompetensi yang harus dimiliki seorang coaching? Karena saya pengen tahu nih dari Pak Holis. Ya, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach ketika melakukan coaching yang pertama adalah presence, Bu. Jadi melakukan kehadiran penuh ketika kita melakukan komunikasi, kita harus benar-benar berada di dalam animo ketika kita melakukan komunikasi dengan si coach tersebut. Itu pertama. Kemudian kita melakukan mendengarkan secara penuh ketika si coach tersebut melakukan komunikasi kepada saya. Jadi saya harus benar-benar fokus mendengarkan apa permasalahan dari si coach tersebut. Yang terakhir adalah saya sudah mempersiapkan melakukan pertanyaan berbobot yang tujuannya menggali atau mengeksplor kemampuan dari si coach tersebut. Baik, kalau seperti itu berarti Pak Holis sudah siap untuk beraksi ya? Insya Allah siap, Bu. Baik, yuk berarti nanti ketemu saya di Pra Observer untuk membahas apa yang sudah di-coachingkan bersama Budiah Pak ya. Siap. Baik. Terima kasih Pak. Selamat meng-coaching Budiah. Ketemu Sama-sama, lagi Bu. nanti dengan saya. Iya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Budiah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kesibukan hari ini apa, Bu? Ya biasa Pak, setelah ngajar kita refleksi sebentar. Nah, di sini makanya saya kepingin nanti curhat-curhat gitu dari Alhamdulillah. hasil refleksi saya. Baik. Jadi kita itu emang walaupun sesibuk apapun kita harus tetap menyelesaikan tanggung jawab kita, Bu ya. Apabila ada tugas atau ada apapun kita harus siap, Bu ya. Ya, Dan tetap melakukan dengan semangat, Bu ya. insya Allah demi Oke. anak bangsa. Ya. Sekarang gini, Bu, ketika saya jadi coach, saya ingin bertanya sedikit tentang Ibu, kita sharing-sharing, Bu ya. Ya. Jadi apa yang ingin Ibu ceritakan kepada saya nanti kita bisa sharing dengan baik. Kemudian nanti saya tetap akan bertanya-tanya kepada Ibu. Apakah Ibu sudah siap untuk melakukan coaching ini? Siap, insya Allah sudah siap. Baik. Dari ketika Ibu ini datang kepada saya, kan tujuannya pasti ingin sharing, Bu ya. Kira-kira apa yang ingin Ibu ceritakan kepada saya, yang ingin digambarkan, kemudian ingin diceritakan seperti apa? Monggo, Bu. Gini, kan saya itu ngajarnya mapel agama. Mapel agama Islam. Seharusnya siswa yang saya ajar ini kan siswa SMA. Seharusnya siswa yang usia-usia anak SMA ini sudah bisa baca Al-Quran. Begitu saya masuk di materi, itu ada tujuan pembelajaran yang membaca ayat-ayat Al-Quran. Saya ngadakan tes diagnosa awal atau tes awal. Ternyata ada beberapa siswa di tiap kelas itu ada yang belum bisa baca sama sekali, ada yang bisa tapi gradul-gradul. Nah, ini menjadi beban bagi saya. Karena apa? Yang namanya belajar agama, yang namanya orang agama Islam ya, gampangannya kitabnya Al-Quran ya. Mau enggak mau anak ini kan harus bisa baca Al-Quran karena ini kitabnya. Nah, ini menjadi pemikiran saya, Pak. Menjadi pemikiran yang saya kepingin sekali untuk
ada sesi coaching ini untuk menyelesaikan permasalahan ini. Baik, yang saya tangkap, jadi permasalahan Ibu itu walaupun anak itu sudah SMA, tapi Iya, ternyata masih ada yang belum bisa bisa ngaji. mengaji dengan membaca ayat-ayat Al-Qur'an itu masih Iya, belum bisa, Bu, iya. ya. Nah, ini saya ingin tanyakan dulu, ketika siswa itu dulu dari SMP naik ke SMA mendaftarkan sekolah di sini, apakah ada, tes khusus untuk mata pelajaran agama Islam ini? Apakah harus bisa mengaji atau bagaimana? Tolong dijelaskan dulu. Iya. Kalau masuk SMA mungkin sini kan SMA umum. Jadi tidak ada tes baca tulis Al-Qur'an. Secara khusus tidak ada. Tesnya ya seputar akademik saja. Nah, begitu masuk ke mapel saya sendiri mengadakan tes awal tadi. Nah, anak-anak ini sebelum lanjut saya suruh baca, ngaji di depan satu-satu. Lah ini mulai saya temukan. Temukan beberapa siswa, beberapa anak yang tidak bisa baca Al-Qur'an. Itu Bapak. Begitu. Jadi saya merasa terganggu. Merasa gimana ya kok bisa gitu. Iya, iya. Nah itu enggak hanya satu kelas, ternyata tiap kelas itu pasti ada. Yang enggak bisa itu pasti ada, entah satu atau dua. Iya, iya, Tuh. oke, oke. Baik, ketika di dalam kelas itu kan, beberapa kelas kan pasti ada siswa yang sudah bisa mengaji, Ya, atau ada yang masih setengah-setengah, ya, atau ada yang belum bisa sama ya. sekali. Nah, bagaimana Ibu cara mengelompokkan, siswa tersebut, kemudian nanti apakah ada, bagi yang belum bisa mengaji itu apakah, eee, diberikan pelajaran tambahan Iya. atau bagaimana? Oh Gitu, Bu. ya, ini setelah saya baca akhirnya ketemu anak yang lancar, lancar dengan tajwidnya, anak yang bisa ngaji tapi tajwidnya ndak ada. Anak yang bisa tapi gradul-gradul dalam gradul-gradul ini ya bisa tapi nggak lancar sama sekali. Ada yang tidak bisa sama sekali. Nah, ini sudah saya kelompokkan yang tidak bisa sama sekali saya tanya kenapa. Nah, ini ada yang memang tidak ngaji waktu TK, SD ngaji, berhenti di tengah-tengah karena tidak cocok sama guru ngajinya. Dan ini dibiarkan sama orang tuanya. Yang kedua ada yang ngaji memang dari SD, begitu dari TK ya, terus ngaji sampai SD. Begitu dia khatmil Quran ya selesai ikroknya, selesai ngaji Al-Qur'annya, tidak lanjut dan ketika dia sudah merasa hatam Qur'annya satu kali, tidak pernah membiasakan ngaji di rumah sehingga ya hasilnya ini gradul-gradul atau lupa dengan makhraj padahal mereka dulu bisa. Ada yang lancar dulunya, tiba-tiba belas ya karena enggak dipegang sama sekali itu. Ketika sudah saya analisa beberapa siswa ini yang tidak bisa baca. Baik, ya, saya sudah paham dengan, permasalahan yang Ibu keluh kesahkan kepada Iya, saya. Cuman ada beberapa pertanyaan lagi dari iya, saya. monggo. Ketika Ibu itu menghadapi atau menjumpai siswa yang, tidak bisa mengaji, Bu. Iya, Tadi saya juga, mendengarkan bahwa Ibu itu melakukan pendekatan, iya, pendekatan kepada siswa sebelum mengajarin, siswa tersebut. Nah, Ibu melakukan pendekatan dengan cara melakukan komunikasi kepada siswa tersebut, iya. yaitu menanyakan, "Kenapa kok, sampai Nggak bisa. umur sekian tidak Iya, bisa mengaji?" Kan seperti iya, itu, Bu, iya. ya. Nah, itu, apakah Ibu sudah menelusuri sejauh mana, apakah emang dari kecil emang tidak malas untuk belajar ngaji, atau dari faktor keluarga atau gimana, Bu? Nah, itu apakah, itu Ibu sudah telusuri sejauh Iya. itu? Saya sudah tanya-tanya, rata-rata mereka itu beranggapan kalau sudah bisa ngaji, sudah hotbil Quran satu kali, selesai. Dan orang tua no problem. Mereka, nah ini siswa seperti ini bisa tapi tidak lancar. Yang Oke, tidak oke. bisa sama sekali pernah ngaji, tapi berhenti di kelas 1, kelas 2, dan orang tua itu ya enggak masalah. Oh, Ada yang memang
Dia tidak ikut sama orang tuanya, jadi ikut kakeknya, neneknya, dan sebagainya. Akhirnya perhatian itu kan nggak penuh, apalagi ikut nenek itu banyak dimanjanya. Oh, begitu. Nah, ya seperti itu kasusnya anak-anak yang tidak bisa ngaji rata-rata. Iya. Jadi ada hubungannya dengan keluarga atau Keluarga, dengan orang tua, iya, Bu, ya. iya, Itu yang utama. benar. Nah, nih, kira-kira Ibu ingin melakukan apa ya, perubahan seperti apa Ya, terhadap siswa tersebut? ya. Saya kepingin siswa saya ini ya semuanya yang tidak bisa ngaji, dia mulai mau belajar lagi sehingga target saya ini, dia siswa ini lulus SMA sudah bisa ngaji lagi. Jadi ke anak-anak saya tekankan, kamu nak orang Islam. Iya kalau di SMA ini lingkupnya masih seputar Bangkalan dan banyak yang. Tapi nanti kalau kamu sudah kuliah, kerja, ditanya agamanya apa? Islam. Tapi kok nggak bisa ngaji kan ya malu. Nah, akhirnya saya kelompokkan. Saya di pembelajaran itu ada yang bisa ini saya jadikan tutor sebaya. Ini sudah saya coba. Ternyata siswa itu malu diajari temannya. Ya Oke, oke, ini, oke. ya ini yang akhirnya menjadi permasalahan. Iya, iya. Baik, jadi intinya Ibu ingin melakukan siswa itu, supaya belajar lagi tentang ngaji, Bu. Iya, Nah, kemudian, lebih dalam lagi, Bu. Kira-kira strategi apa yang ingin Ibu lakukan ketika siswa tuh ingin semangat untuk belajar lagi? Gitu, ya. Bu. Saya punya rencana nih Bapak. Saya punya rencana, saya sebelumnya merencanakan ya, punya rencana satu. Saya ke siswa nanti akan mengumumkan anak-anak yang tidak bisa ngaji ini ada beberapa pilihan. Pertama, dia ngaji bareng saya pulang sekolah. Meskipun itu hanya 15 menit. Jadi pulang jam 3, saya tunggu jam 3 sampai setengah 4. Kalau tidak mau, yang kedua, anak ini kalau tidak mau ngaji saya, ngaji di rumah. Yang ketiga, wajib ikut ekstra baca tulis. Ini tak ada 3 tahapan ini. Nah, tahapan keempat, misalnya anak-anak tidak mau semua ini, saya mau datang ke Wakasek kurikulum, Wakasek kesiswaan, atau bahkan nanti bisa ke Bapak Kepala Sekolah. Intinya meminta dukungan beliau-beliau. Saya pengen ekstra baca tulis ini diwajibkan bagi siswa yang tidak bisa baca Al-Quran. Baca tes tulis Al-Quran itu. Jadi tahap-tahapan ini saya lakukan dulu. Ini saya wajibkan kalau 3 ini tidak terlampaui. Sebelum itu saya pengen ketemu orang tua siswa yang tidak bisa ngaji ini. Jadi di sini saya mau bikin kesepakatan sama orang tua, minta solusinya, karena mau bagaimanapun ini kan kebutuhan siswa untuk ibadahnya di agamanya. Itu rencana saya, Bapak. Wow, mantap sekali, Bu. Solusi yang sudah sangat lengkap menurut saya dan sudah tepat. Jadi, saya setuju sekali, Ibu sudah, mempunyai strategi ketika siswa itu tidak bisa mengaji, sudah saya tangkap tadi bahwa Ibu ingin melakukan cara yang pertama, yaitu ngaji bersama, Bu, ya, dengan Bu Iya, Diah setelah pulang iya sekolah. setelah Nah, pulang itu sekolah. bagus sekali. Kemudian yang kedua adalah, mencoba memotivasi siswa untuk selalu ngaji di rumah, Bu, Iya, ya. iya, Terus yang ketiga adalah mengadakan, pembelajaran baca tulis tentang, ayat-ayat iya, Al-Qur'an, Bu, ya. Nah, kemudian yang keempat tadi Ibu sudah ingin melakukan datang kepada Wakasek kesiswaan atau ke wakil kepala sekolah, tujuannya ingin support, Bu, ya, iya, memberikan, dukungan bahwa, apa yang ingin dilakukan Ibu itu, eee, bisa didukung oleh mereka semua, Bu, iya, ya, iya. seperti itu. Kemudian, yang kelima yang saya tangkap adalah, Ibu ingin ketemu dengan, Orang tua. orang tua mereka Iya, dengan cara memberikan pendekatan, kemudian, memberikan penjelasan bahwa anak Ibu itu, kurang dalam hal mengaji. Mungkin seperti itu, Bu, iya, ya? betul Oke, sekali. menurut saya itu, sudah lengkap sekali, Bu.
itu solusi yang sudah Ibu temukan dan sudah Ibu lakukan ini, itu menurut saya sudah tepat. Nah, jadi, apabila nanti ada kesulitan bisa, sharing dengan saya kembali, Bu, ya. Iya. Nah, kira-kira dari apa yang ingin Ibu lakukan ini, kapan Ibu melakukan tindakan tersebut? Nah, dalam waktu 1 minggu, ini kan saya masih ke siswa baru kelas 10 ini kan masih tes baca. Karena minggu kemarin kan MPLS, sekarang sudah mulai aktif, jadi ada 10 kelas ini saya data, insya Allah mulai Senin depan, data-data ini mau saya tindak lanjuti di langkah pertama. Langkah pertama dulu, ini. Kalau udah, baru langkah selanjutnya. Baik. Oke, 1 minggu, Bu, ya, durasinya, Ya, Bu, ya. insya Allah. Jadi insya Allah Senin depan Ibu, ingin mengetahui bagaimana Ya, apakah solusi itu bisa dijalankan dan ya, baik atau enggak, seperti itu, Bu, ya, ya. ya. Baik, saya tunggu kabar baiknya, Bu, ya. Ya, Mungkin, siap Bapak. Senin depan kita akan ketemu lagi, Siap, kita siap. coba sharing-sharing kembali. Siap, Saya siap, tunggu siap. kabar gembiranya tersebut. Siap, siap Bapak. Ya, mungkin itu saja, Bu, Ya, pertanyaan yang ingin saya lontarkan kepada Ibu. ya, ya. Jadi, semoga Ibu ke depannya semakin jaya dan semakin sukses seperti itu. Amin, amin. Terima Baik, kasih Bapak telah sama-sama. meluangkan waktunya. Iya. Sekarang bagaimana Ibu perasaannya? Alhamdulillah senang ada tempat curhat, paling tidak kita ada tempat berbagi kalau ada proses coaching seperti ini. Alhamdulillah. Baik, kalau gitu lega, Bu, ya. Lega. Saya akhiri, Bu, ya. Ya. Kita, karena percakapan singkat, saya akhiri dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Holis, coachingnya luar biasa sekali. Berjalan dengan lancar. Bagaimana perasaan Pak Holis hari ini setelah proses coaching? Ya, terima kasih, Bu Zara. Jadi, perasaan saya sekarang itu ketika melakukan coaching tadi sangat luar biasa senang sekali, Bu. Karena di situ tadi saya berusaha menggali potensi komunikasi dengan Budia dengan cara bagaimana Budia itu menjawab, menggali pertanyaan-pertanyaan dari saya, dan alhamdulillah pertanyaan dari saya itu terjawabkan semua oleh Budia, seperti itu. Baik Pak Holis, pada proses coaching jika merujuk pada indikator, ketercapaian dari pengembangan yang Pak Holis harapkan dari potensi coaching ini, kira-kira kompetensi apa yang sudah Bapak lakukan pada proses coaching tadi? Iya, oke. Mungkin ketercapaian indikator yang sudah saya lakukan pada komunikasi coaching tadi, Bu, dengan Budia, saya sudah melakukan percakapan alur tirta, Bu. Jadi, tadi ketika saya memberikan pertanyaan itu, saya menstimulus Budia itu untuk memberikan tujuan apa yang ingin di-sharing-kan oleh beliau. Kemudian, saya mengidentifikasi dengan pertanyaan berbobot supaya Budia itu benar-benar menjelaskan apa permasalahan itu. Kemudian yang ketiga adalah setelah saya mengidentifikasi permasalahan-permasalahannya, saya mencoba untuk menanyakan kembali kira-kira bagaimana, rencana aksi atau solusi atau strategi apa, dari permasalahan Budia itu sendiri supaya terjawab oleh, Budia gitu. Jadi, saya hanya memberikan pertanyaan tersebut. Setelah itu saya melakukan, tanggung jawab, pertanyaan tanggung jawab, feedback kepada Budia, kira-kira kapan solusi tersebut, ingin, dilakukan, seperti itu, Bu. Baik Pak, jadi sudah tercapai ya indikator pengembangan yang Bapak harapkan? Alhamdulillah sudah, Bu. Baik Pak, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan proses coaching tadi. Nah, yang pertama, proses coaching sudah sesuai dengan alur tirta ya, yang sudah Bapak jelaskan tadi kepada saya. Nah, yang kedua, Bapak sudah menanyakan tujuan, mengarahkan untuk mengidentifikasi masalah, terus merencanakan aksi, dilanjut memancing komitmen dalam pelaksanaan rencana aksi. Sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching juga, di mana tadi saya lihat Bapak sudah fokus
dengan koci hadir secara penuh. Iya. Bapak juga sudah aktif mendengarkan sehingga pertanyaan-pertanyaan berbobot sudah Bapak sampaikan, sudah Bapak tanyakan kepada koci. Seperti itu ya Pak Holis. Iya. Pak Holis sampaikan pada praobservasi tadi itu adalah fokus kompetensi yang akan Bapak capai. Iya, benar sekali, Bu. Lalu saya punya pertanyaan ya Pak ya untuk Pak Holis. Iya. Apakah apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator? Oh, sudah Pak ya tadi Pak ya. Iya. Jadi kita sudah membahas semuanya. Iya. Nantinya Pak Holis akan bertemu lagi dengan Bu Diah untuk untuk mengukur ketercapaian yang sudah dibahas oleh Pak Holis ya. Siap, Bu. Mungkin itu saja dari saya. Iya. Kurang lebihnya mohon maaf ya Pak ya. Iya, sama-sama, Semoga Bu. sehat selalu dan Amin. yang di-coachingkan dengan koci meskipun bukan hanya dengan Bu Diah selalu diberi kelancaran dan semangat seperti saat ini Pak ya. Amin. Ya, terima kasih Bu. Akhir kata dari saya Pak, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.